Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja, keluarga dari anak yatim piatu ini kesulitan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2022, 1 dari 5 bayi yang lahir di Indonesia terkena stunting. Ini adalah sebagian dari penyebabnya. Makanan ringan dan minuman manis dijual di banyak warung, dan anak-anak menyukainya. Namun para orang tua tampaknya kurang begitu mengerti bahwa makanan seperti ini tidak mengandung protein yang cukup untuk mendukung masa tumbuh kembang anak. Apakah stunting merupakan penyakit keturunan? Stunting bukan penyakit keturunan atau genetik. Menurut UNICEF, penyebab dari stunting sendiri merupakan masalah yang kompleks. Stunting bersifat multifaktorial dan saling terkait antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Korelasi antara lingkungan dan stunting ialah jika akses sanitasi lingkungan yang buruk, maka dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi. Dampak dari stunting sendiri cukup beragam, tidak hanya mengenai kurangnya tinggi badan anak, namun akibat dari stunting juga bisa menimbulkan penyakit kronis di masa depan. Berdasarkan UNICEF, seorang bayi dapat dikatakan menderita stunting sejak usia 0 sampai 59 bulan. Solusi mudah yang bisa dilakukan ialah sadar bahwa pentingnya memperhatikan asupan makan yang masuk ke dalam tubuh, seperti memperhatikan kandungan vitamin, zat besi, kalsium, dan yodium. Hal kecil bisa dimulai dengan mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu pada hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bangun pagi, sinar mentari, bersinar hangat menyapa bumi. Mahasiswa gizi siap berbagi untuk Indonesia sehat dan mandiri. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi serta teman-teman yang menyimak video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya saya dapat menyampaikan hasil presentasi saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Gina Sonia, mahasiswi dari jurusan Diploma 3 Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah presentasi ilmiah dengan judul Edukasi Gizi untuk Pencegahan Kekurangan Gizi Stunting pada Anak Usia 4 tahun ke atas. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu stunting, apa saja dan penyebab serta dampaknya, serta bagaimana peran edukasi gizi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Tujuan dari presentasi ini adalah agar masyarakat, khususnya para orang tua, lebih memahami pentingnya memberikan asupan gizi seimbang sejak dini agar anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi. Baik, adapun latar belakangnya, yaitu stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis. Kasus stunting masih tinggi di Indonesia. Anak usia 4 tahun ke atas tetap beresiko terdampak penyakit stunting sejak dini. Edukasi gizi penting untuk meningkatkan kesadaran para orang tua. Baik, sebelum itu, mari kita bahas apa itu stunting. Stunting adalah tinggi badan anak lebih rendah dari standar di usianya, disebabkan oleh kekurangan zat gizi kronis dan infeksi berulang. Dampak terlihat jelas pada anak usia 4 tahun ke atas. Apa penyebab stunting? Penyebab stunting itu yang pertama adalah asupan gizi yang tidak seimbang atau asupan gizi yang tidak adekuat. 2. Pola asuh kurang tepat. Yang ketiga, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Yang keempat, kekurangan atau kurangnya edukasi gizi pada orang tua. Dampak penyakit stunting pada anak. Yang pertama, pertumbuhan fisik anak yang terlambat. Yang kedua, penurunan kemampuan belajar dan konsentrasi anak. Yang ketiga, resiko penyakit tidak menular yang meningkat. Yang keempat, produktivitas dan kualitas hidup menurun. Kenapa edukasi itu penting sebagai pencegah
penyakit stunting ataupun penyakit lainnya yang dapat berdampak pada anak. Edukasi gizi itu sangat penting. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang. Yang kedua, mengubah perilaku makan anak. Yang ketiga, memantau pertumbuhan anak secara rutin. Prinsip gizi seimbang anak usia 4 tahun ke atas yang perlu orang tua pelajari dan ketahui. Yang pertama, konsumsi makanan pokok, lauk, sayuran, dan buah setiap hari untuk memenuhi asupan nutrisi. Yang kedua, cukupi protein hewani, telur, ayam, ikan, dan daging. Yang ketiga, batasi gula, garam, dan lemak. Yang keempat, penuhi kebutuhan cairan dan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, porsi makan sesuai dengan usia anak. Peran penting tenaga kesehatan yaitu sebagai pemantau pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk konseling gizi personal untuk orang tua. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru dan kader posyandu. Yang keempat, sebagai advokasi kebijakan gizi daerah. Baik, kesimpulan dari masalah stunting ini adalah stunting masih menjadi masalah gizi utama. Edukasi gizi untuk mencegah stunting itu sangat diperlukan. Anak usia 4 tahun ke atas tetap perlu pemantauan gizi. Dibutuhkannya kolaborasi antara masyarakat, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam upaya untuk pencegahan penyakit stunting dari anak usia dini. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran kita semua tentang pentingnya gizi dan edukasi dalam membangun generasi yang lebih baik. Mari bersama-sama kita mewujudkan Indonesia yang sehat, bebas stunting di masa depan. Mentari senja mulai redup, angin sore berhembus pelan. Terima kasih telah menyimak video ini dengan khusyuk. Semoga ilmu ini membawa keberkahan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.